slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Jorge Lorenzo legenda Ducati kagum, hasil akhir tes MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez sukses jinakan Desmosedici P24 Hybrid, tinggalkan Francesco Bagnaia. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 28,855 detik. Prestasi ini menempatkannya di puncak klasemen tes, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,179 detik. Sementara itu, Marco Bezzecchi memberikan kejutan dengan membawa Aprilia RS GP ke posisi ketiga, mencatat waktu 1 menit 29,060 detik. Pedro Acosta dari KTM Factory Racing menempati posisi keempat, dan juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia, melengkapi 5 besar dengan selisih setengah detik dari rekan setimnya, Marc Marquez. Performa impresif Marc Marquez dalam menjinakkan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda Ducati, Jorge Lorenzo. Lorenzo, yang pernah membela tim pabrikan Ducati, mengungkapkan kekagumannya terhadap adaptasi cepat Marquez dengan motor tersebut. Ia menyebut bahwa Marquez adalah seorang atlet yang luar biasa, dan yakin bahwa kolaborasi antara Marquez dan Ducati akan menghasilkan prestasi gemilang di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang penting bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 Hybrid menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang kini membela Aprilia Racing Team, memberikan kejutan dengan menempati posisi ketiga. Performa apiknya bersama Aprilia RS GP menunjukkan bahwa tim ini telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Bezzecchi menyatakan kepuasannya dengan hasil tes ini dan optimis menghadapi musim yang akan datang. Pedro Acosta, rookie yang baru naik ke kelas MotoGP, juga menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi keempat. Pembalap muda asal Spanyol ini berhasil menyesuaikan diri dengan cepat di kelas utama dan siap bersaing dengan para pembalap senior. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami beberapa kendala selama tes ini. Meskipun demikian, juara dunia bertahan ini tetap optimis dan yakin bahwa timnya akan menemukan solusi sebelum musim dimulai. Bagnaia menekankan pentingnya kerja sama tim dalam mengatasi tantangan yang ada dan siap memberikan yang terbaik di balapan mendatang. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan. Setelah melalui berbagai evaluasi, tim memutuskan untuk menggunakan mesin GP24 Hybrid, yang dianggap lebih stabil dan sesuai dengan gaya balap para pembalapnya. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan konsistensi performa sepanjang musim. Selain itu, tes di Buriram juga menyoroti persaingan antar pabrikan. Dengan hadirnya berbagai tim seperti Ducati, Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha di posisi 10 besar, menunjukkan bahwa kompetisi musim 2025 akan sangat ketat. Setiap tim berusaha memaksimalkan potensi motor dan pembalapnya untuk meraih hasil terbaik. Jorge Lorenzo, yang pernah meraih kesuksesan bersama Ducati, memberikan pandangannya mengenai persaingan musim ini.
Ia menilai bahwa dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, persaingan internal antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi sorotan utama. Lorenzo percaya bahwa kompetisi sehat antara keduanya akan mendorong tim untuk terus berkembang dan meraih hasil maksimal. Selain itu, Lorenzo juga mengomentari perkembangan tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM. Ia mengakui bahwa kedua tim tersebut telah menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi menjadi penantang serius bagi Ducati dan Yamaha. Menurutnya, keberagaman pabrikan yang kompetitif akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Dengan hasil tes pramusim yang positif ini, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia bersama Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara. Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. Selain persaingan antar pembalap, faktor teknis seperti pengembangan motor dan strategi tim akan memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir musim. Tim-tim dengan adaptasi terbaik terhadap regulasi dan kondisi balapan akan memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, kerjasama antara pembalap, insinyur, dan manajemen tim menjadi kunci sukses di musim yang penuh tantangan ini. Dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tes pramusim, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah balap motor. Para penggemar tentu tidak sabar untuk I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali jadi yang tercepat tes hari kedua di Buriram, Thailand, jelang MotoGP 2025, bikin bos Ducati bangga. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan menjadi pembalap tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 milik tim Ducati Lenovo, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 28,855. Hanya terpaut 155 detik dari rekor lap yang ditorehkan Francesco Bagnaia pada tahun 2024. Posisi kedua ditempati oleh adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing dengan motor Ducati GP24. Alex mencatatkan waktu 1 menit 29,34, hanya 179 detik di belakang Marc. Sementara itu, pendatang baru Pedro Acosta dari tim KTM Factory Racing berhasil menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29,133. Performa impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam menjinakkan mesin Desmosedici GP24 yang dikenal ganas, tetapi juga membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa bangga. Dall'Igna sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa masalah kualifikasi yang dialami Marquez akan segera teratasi setelah bergabung dengan tim resmi Ducati. Setelah tes di Malaysia, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam time attack, yang menjadi modal penting untuk mengejar gelar juara di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa motor serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Barcelona dan Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Pedro Acosta, yang baru saja naik ke kelas MotoGP, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pendatang baru. Meskipun sempat mengalami kecelakaan tanpa cedera serius pada hari sebelumnya, Acosta mampu bangkit dan mencatatkan waktu yang kompetitif. Penampilannya ini menegaskan bahwa ia siap bersaing dengan para pembalap senior di kelas utama. Di sisi lain, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia mengalami hari yang kurang memuaskan. Setelah menunjukkan performa kuat di Sepang, Bagnaia menghadapi berbagai masalah mekanis di Buriram, dan hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 29,378, terpaut setengah detik dari Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan berharap dapat memperbaiki performanya di hari-hari tes berikutnya.
Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati untuk menentukan pilihan antara model GP24 dan GP25. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyatakan bahwa mereka saat ini menggunakan mesin GP24 karena dianggap lebih membantu, terutama dalam hal pengereman. Performa impresif dari kedua Marquez dengan GP24 semakin menguatkan preferensi terhadap model ini, meskipun GP25 menawarkan beberapa peningkatan. Secara keseluruhan, hasil tes di Buriram menunjukkan dominasi Ducati, dengan 6 motor mereka menempati posisi 6 besar. Hal ini mengingatkan pada dominasi serupa yang terakhir kali terjadi pada tahun 1997 oleh Honda. Namun, dengan kompetisi yang semakin ketat dan tim-tim lain yang terus berbenah, musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan performa impresif dari para pembalap dan perkembangan positif dari tim, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia dengan Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara. Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kuasai sesi tes pramusim MotoGP 2025 di Buriram. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dalam sesi tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Rabu 12/2/2025, Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi sore dengan catatan waktu 1 menit 29, 184 detik mengungguli para rivalnya di lintasan. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 diwarnai dengan berbagai kejutan, terutama dari dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya dikabarkan hanya menggunakan motor tahun lalu. Desmosedici GP24 tanpa ada pengujian mesin baru, sasis baru, maupun aerodinamika baru yang sempat dicoba pada sesi tes sebelumnya di sirkuit Sepang, Malaysia. Reporter MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa Ducati tidak membawa inovasi terbaru ke Buriram. Baik Bagnaia maupun Marquez hanya bekerja dengan GP24. Mesin baru, sasis baru, dan aero baru telah hilang dari Sepang, ujar Appleyard seperti dikutip dari Crash.net. Meski hanya mengandalkan motor versi tahun lalu, performa Marquez dan Bagnaia tetap kompetitif. Pada sesi awal, keduanya mampu menempati posisi 10 besar. Marquez bahkan mengakhiri sesi pertama di posisi keempat dengan hanya terpaut 262 detik dari pembalap tercepat saat itu, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi ke-7. Hari pertama tes di Buriram diwarnai dengan suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius, memberikan tantangan tambahan bagi para pembalap dan tim dalam mengatur strategi pengujian motor. Sesi tes juga diwarnai insiden ketika Joan Mir mengalami kecelakaan. Beruntung, pembalap Honda tersebut tidak mengalami cedera serius dan dapat kembali ke pedok tanpa masalah berarti. Di sisi lain, rekan setimnya, Luca Marini, mencatat hasil terbaik untuk Honda dengan performa yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Seiring berjalannya sesi sore, Marc Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam catatan waktunya. Setengah jam sebelum sesi berakhir, Marquez berhasil naik ke posisi kedua, hanya terpaut 126 detik dari Alex Marquez yang masih memimpin. Namun menjelang akhir sesi, kejutan terjadi. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu terbaik dan menggeser posisi sang adik Alex Marquez. Dengan keunggulan hampir 0,4 detik, Marquez memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat pada hari pertama tes pramusim di Buriram. Salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya dalam tes ini adalah apakah Ducati Lenovo menggunakan sepenuhnya motor GP24 atau kombinasi dengan teknologi baru dari GP25 dalam bentuk hybrid. Pasalnya, tes di Buriram dianggap sebagai momen krusial bagi pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Aprilia dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan pada musim 2025 dan 2026. Ducati dikenal sebagai tim yang selalu berinovasi dalam hal aerodinamika dan performa mesin. Namun, keputusan untuk hanya menggunakan GP24 dalam tes kali ini menimbulkan spekulasi apakah mereka tengah merancang strategi tersendiri menjelang musim baru. Bagnaia, yang juga tampil cukup solid, tampak tidak terlalu memaksakan diri untuk mencatatkan waktu tercepat. Ia fokus pada pengumpulan data dan pengujian setelan motor, yang kemungkinan besar akan menjadi dasar bagi Ducati dalam pengembangan lebih lanjut. Tes pramusim di Buriram memberikan gambaran awal mengenai peta persaingan di MotoGP 2025. Ducati masih menjadi tim yang dominan, namun pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia juga diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Keberhasilan Marc Marquez menjadi yang tercepat di hari pertama tentu memberikan sinyal kuat bahwa ia siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini.
Setelah kepindahannya ke Ducati Lenovo, banyak yang menantikan apakah Marquez dapat kembali ke performa terbaiknya dan menantang dominasi Francesco Bagnaia. Dengan masih tersisa beberapa hari lagi dalam rangkaian tes pramusim, para pembalap dan tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik, terutama dengan banyaknya perubahan strategi dan adaptasi teknologi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hari kedua tes pramusim di Buriram akan menjadi ajang yang lebih menarik untuk melihat apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya atau justru ada kejutan dari pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu lebih baik. Semua mata kini tertuju pada Ducati Lenovo dan strategi mereka untuk menghadapi musim baru yang penuh tantangan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tercepat. Setelah jajal Desmosedici GP24 di tes Buriram jelang MotoGP 2025 hari ini, Marc Marquez menunjukkan performa impresif setelah menjajal Desmosedici GP24 di tes Buriram hari ini. Pembalap tim Ducati Lenovo itu berhasil mencatatkan waktu tercepat, mengungguli rivalnya dari Honda, Luca Marini, di sesi pagi hari. Hasil ini semakin memperkuat posisi Marquez sebagai salah satu kandidat kuat untuk MotoGP 2025. Dalam sesi uji coba ini, Marc Marquez mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30, 587 detik. Catatan waktu tersebut lebih cepat dari Luca Marini, yang berada di posisi kedua dengan 1 menit 31, 110 detik. Sementara itu, Alex Marquez, yang juga mengendarai motor Ducati namun bersama tim Gresini Racing, berada di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 31, 182 detik. Hasil tes yang hari ini, Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo 1 menit 30, 587 detik. Luca Marini dari tim Honda Castrol HRC 1 menit 31, 110 detik. Alex Marquez dari tim Ducati Gresini Racing 1 menit 31, 182 detik. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Marquez di atas Desmosedici GP24 membuktikan bahwa motor ini masih sangat kompetitif. Meski Ducati telah mengembangkan versi terbaru GP25, banyak pembalap, termasuk Marquez, menilai bahwa GP24 masih memiliki keunggulan signifikan dalam pengereman dan kestabilan di tikungan. Dalam beberapa wawancara setelah sesi pagi, Marc Marquez menyatakan kepuasannya dengan performa GP24. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. GP24 memiliki keseimbangan yang sangat baik, dan saya bisa mengeluarkan potensi maksimal saya di lintasan, ujar Marquez. Dengan hasil ini, ia semakin yakin bahwa GP24 bisa menjadi pilihan terbaik untuk bersaing di musim 2025. Di sisi lain, Luca Marini dari Honda Castrol HRC juga menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Meski masih terpaut sekitar 0,5 detik dari Marquez, performanya menunjukkan bahwa Honda telah melakukan banyak pengembangan untuk meningkatkan daya saing mereka. Sementara itu, Alex Marquez juga tampil kuat dengan Ducati Gresini, membuktikan bahwa motor Ducati tetap menjadi pilihan utama bagi para pembalap yang ingin bersaing di papan atas. Para pengamat MotoGP menilai bahwa hasil tes ini bisa menjadi indikasi awal kekuatan masing-masing tim untuk musim mendatang. Ducati masih tampak dominan, tetapi Honda menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang tidak bisa diabaikan. Dengan regulasi baru yang membatasi pengembangan mesin selama 2 musim ke depan, keputusan mengenai spesifikasi motor yang akan digunakan menjadi sangat krusial. Sesi siang nanti akan menjadi kesempatan bagi tim untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez dan Ducati, yang tampaknya masih memiliki keunggulan dibandingkan rival-rivalnya. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali menjadi penantang utama dalam perebutan gelar MotoGP 2025. Marc Marquez berpotensi gunakan Ducati Desmosedici GP24 di MotoGP 2025. Pembalap Spanyol, Marc Marquez, dikabarkan mempertimbangkan untuk menggunakan motor lama Ducati Desmosedici GP24 dalam MotoGP musim 2025. Keputusan ini muncul setelah Marquez menjajal versi terbaru GP25 dalam tes pramusim di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, pekan lalu. Meskipun GP25 membawa pembaruan teknis, Marquez menilai bahwa motor tersebut belum sepenuhnya meyakinkan dibandingkan dengan GP24. Meski sudah ada versi terbaru, motor GP24 masih menunjukkan performa impresif. Faktanya, pembalap Ducati lainnya, seperti Franco Morbidelli dan Alex Marquez, mampu memuncaki catatan waktu pada hari kedua dan ketiga tes pramusim dengan GP24. Motor yang memenangi 16 dari 20 balapan pada musim 2024 tersebut terbukti masih kompetitif.
Oleh karena itu, tak heran jika Marquez mempertimbangkan untuk tetap menggunakan motor ini pada musim penuh MotoGP 2025. Marquez mengungkapkan bahwa keputusan untuk memilih GP24 atau GP25 masih seimbang. Menurutnya, GP24 memiliki keunggulan yang sulit disaingi, khususnya dalam pengereman. Hal ini menjadi faktor utama dalam menentukan motor yang akan digunakannya pada musim depan. Saat ini, peluangnya 50-50. GP24 adalah basis yang fantastis dan kami semua berpikir masih ada potensi, ujar Marquez. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil tes di sirkuit Buriram, Thailand yang berlangsung hari ini. Jika GP24 terus menunjukkan keunggulan dibandingkan GP25, bukan tidak mungkin Marquez akan memilih motor lama tersebut untuk bertarung dalam musim 2025. Tes di sirkuit Buriram akan menjadi kunci bagi Marquez dalam menentukan motor yang akan digunakannya musim depan. Dengan kondisi trek yang berbeda dari Sepang, Buriram akan memberikan gambaran lebih jelas tentang performa kedua motor dalam berbagai aspek. Jika GP24 masih memberikan keunggulan signifikan, maka kemungkinan besar Marquez akan mempertahankan motor ini untuk musim penuh MotoGP 2025. Keputusan ini tentu menjadi sorotan bagi para penggemar MotoGP. Apakah Marquez akan memilih stabilitas dengan GP24 atau mencoba inovasi terbaru dengan GP25? Jawaban dari pertanyaan ini akan segera terjawab setelah sesi tes di Buriram berakhir. Dalam sejarahnya, Marquez selalu dikenal sebagai pembalap yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi motor. Jika ia merasa lebih nyaman dengan GP24, maka bukan tidak mungkin motor tersebut akan menjadi senjata utamanya di musim 2025. Apalagi, motor ini terbukti tangguh di berbagai sirkuit dan memiliki performa yang bisa diandalkan. Namun di sisi lain, GP25 juga menawarkan banyak potensi. Motor ini dikembangkan dengan berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas. Jika Marquez bisa menyesuaikan diri dengan GP25 sebelum musim dimulai, maka bukan tidak mungkin ia akan memilih motor ini untuk berkompetisi di MotoGP 2025. Saat ini, Ducati dan Marquez masih melakukan evaluasi mendalam. Hasil dari tes Buriram akan menjadi faktor krusial dalam menentukan langkah berikutnya. Para penggemar pun menantikan dengan antusias keputusan akhir yang akan diambil oleh Marquez. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kemajuan teknologi butakan Ducati. Desmos Edici GP25, siap obrak abrik MotoGP 2025, kehadiran Marc Marquez jadi ancaman juara dunia MotoGP 2025. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang penuh dengan gebrakan, terutama dengan kehadiran Ducati Desmos Edici GP25 yang diklaim memiliki teknologi paling canggih sepanjang sejarah pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Kemajuan teknologi ini diyakini akan mendominasi lintasan dan membuat para pesaing Ducati berpikir ulang tentang peluang mereka dalam perebutan gelar. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, telah memberikan bocoran mengenai performa Desmos Edici GP25 saat uji coba shakedown di sirkuit Sepang beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan bahwa motor ini memiliki keseimbangan yang luar biasa, serta sistem aerodinamika yang lebih agresif dibandingkan versi sebelumnya. Motor ini sangat stabil, memiliki akselerasi luar biasa, dan mampu melibas tikungan dengan lebih baik, ungkap Pirro setelah sesi uji coba. Salah satu aspek paling menarik dari Desmos Edici GP25 adalah penerapan teknologi baru pada sektor mesin dan aerodinamika. Ducati telah memperkenalkan sistem sayap belakang yang lebih besar untuk meningkatkan downforce dan mengurangi wheelie saat keluar dari tikungan. Selain itu, perangkat ride head terbaru mereka memberikan kestabilan ekstra saat pengereman keras dan akselerasi. Tak hanya soal teknologi motor, kehadiran Marc Marquez di Ducati pabrikan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan ancaman bagi rivalnya di MotoGP 2025. Setelah hengkang dari Honda dan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez langsung menunjukkan adaptasi yang cepat. Ia bahkan dikabarkan mampu mencatatkan waktu yang sangat kompetitif dalam sesi tes tertutup. Catatan waktunya yang menembus 58,508 di sirkuit Sepang menjadi bukti betapa cepatnya ia menyatu dengan Desmos Edici GP25. Marc Marquez sendiri tidak menampik bahwa GP25 merupakan motor terbaik yang pernah ia kendarai. Motor ini sangat responsif, tenaganya luar biasa, dan saya bisa mengendarainya sesuai dengan gaya balap saya, kata Marquez dalam sebuah wawancara. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan performa GP25, Ducati kini memiliki paket paling menakutkan di grid MotoGP. Para pesaing Ducati, terutama tim seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia, tentu harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Yamaha, yang selama ini mengalami kesulitan dalam pengembangan motornya, harus menemukan cara untuk mengimbangi kecepatan Ducati di lintasan. Begitu pula dengan KTM dan Aprilia yang terus meningkatkan performa mereka agar dapat bersaing di barisan depan. Musim MotoGP 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi Ducati dan Marc Marquez.
Dengan motor yang revolusioner dan pembalap yang memiliki mental juara, kombinasi ini bisa menjadi mimpi buruk bagi rival-rival mereka. Jika performa Desmosedici GP25 terbukti dominan sejak awal musim, maka bukan tidak mungkin Ducati akan mendominasi kejuaraan dunia dan membawa Marquez kembali ke puncak kejayaan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tes pramusim MotoGP 2025 kelar, Marc Marquez merendah tak mau beri nilai sempurna ke diri sendiri. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, akhirnya selesai setelah 3 hari penuh pengujian. Meski berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan Desmosedici GP25, Marc Marquez memilih untuk merendah dan tidak memberi dirinya nilai sempurna atas pencapaiannya selama sesi pengujian. Pembalap Ducati Lenovo itu menjadi sorotan utama di tes pramusim kali ini. Dengan statusnya sebagai pendatang baru di tim pabrikan Ducati, banyak pihak yang penasaran bagaimana ia bisa beradaptasi dengan motor terbaru yang dikembangkan langsung oleh tim asal Borgo Panigale tersebut. Marquez mencatatkan waktu tercepat kelima pada hari terakhir tes dengan torehan 1 menit 57,42 detik, menunjukkan peningkatan dari hari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki sebelum MotoGP 2025 resmi dimulai. Saya tidak akan memberi diri saya nilai 10 dari 10. Saya rasa ini belum sempurna. Ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan, dan saya masih butuh waktu untuk memahami semua detail Desmosedici GP25, ujar Marquez kepada media usai tes. Bagi Marquez, proses adaptasi dengan motor baru tidak bisa hanya diukur dari catatan waktu di tes pramusim. Baginya yang lebih penting adalah memahami motor sepenuhnya agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. Jujur saja, saya merasa cukup puas dengan progres yang kami buat selama 3 hari ini. Tetapi, ini baru tahap awal. Saya harus terus bekerja untuk memahami bagaimana memaksimalkan potensi motor dalam berbagai kondisi. Jelas Marquez. Marquez juga mengakui bahwa motor Desmosedici GP25 memiliki perbedaan karakter dibandingkan dengan Desmosedici GP23 yang ia tunggangi bersama Gresini Racing pada musim lalu. Ia menyebut bahwa motor terbaru Ducati ini memiliki tenaga lebih besar, tetapi butuh pendekatan berbeda dalam mengendalikannya, terutama dalam hal manajemen ban dan pengereman. Saya merasa GP25 lebih agresif di beberapa area, terutama pada tenaga mesin. Itu bagus, tapi saya harus memahami cara mengontrolnya dengan lebih baik, terutama saat balapan panjang. Tujuan utama saya adalah bisa tampil stabil dari awal hingga akhir balapan, tambahnya. Tes Sepang bukanlah sesi yang berjalan mulus bagi Marquez. Pada hari kedua, ia mengalami kecelakaan di tikungan 9 saat mencoba memahami limit motor. Dari proses adaptasi, hari pertama, Marquez tampil impresif dengan finish di posisi kedua di belakang Fabio Quartararo, mencatat waktu 1 menit 57,606 detik. Hari kedua, mengalami crash di tikungan 9. Namun, tetap melanjutkan sesi dan fokus pada pengujian setup motor, berakhir di posisi ke-14. Hari ketiga, berhasil bangkit dan memperbaiki catatan waktunya. Finish di posisi kelima dengan 1 menit 57,42 detik. Melihat progresnya dari hari pertama hingga hari terakhir, Marquez menganggap bahwa adaptasinya berjalan baik, meski belum sempurna. Kami berhasil menemukan beberapa hal penting, tetapi saya masih ingin mengembangkan gaya balap saya lebih jauh dengan motor ini, katanya. Menariknya, Marquez juga mengungkapkan bahwa ia masih mempelajari gaya balap para rivalnya yang lebih dulu terbiasa dengan Ducati. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, pembalap kawakan Ducati Jorge Martin, dan Enea Bastianini menjadi referensinya untuk memahami bagaimana Desmosedici GP25 bisa dimaksimalkan. Saya melihat data mereka, terutama Francesco Bagnaia, karena dia sudah sangat memahami motor ini. Saya mencoba memahami di mana saya bisa lebih baik, di mana saya harus beradaptasi, ujar Marquez. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ia tetap mengandalkan gaya balapnya sendiri, dan tidak ingin hanya sekadar meniru gaya pembalap lain. Setelah tes Sepang, para pembalap akan kembali turun ke lintasan dalam sesi tes pramusim Thailand sebelum musim MotoGP 2025 resmi dimulai. Marquez pun menyadari bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar siap menghadapi balapan pertama. Saya merasa cukup nyaman dengan motor ini, tetapi saya tidak ingin cepat puas. Kami masih harus bekerja keras di Qatar untuk memastikan semuanya benar-benar siap untuk musim baru, tegasnya. Dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, para penggemar pun semakin menantikan kiprah Marc Marquez bersama Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025. Mampukah ia langsung bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia? Jawabannya akan segera kita ketahui saat musim dimulai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tak sabar gibar motor Desmosedici GP25 di tes MotoGP Thailand 2025. Tes pramusim MotoGP 2025 masih berlanjut, dan kini perhatian tertuju pada sesi pengujian berikutnya di sirkuit internasional Buriram, Thailand, yang dijadwalkan berlangsung pada 12-13 Februari 2025. Salah satu pembalap yang paling dinanti aksinya adalah Marc Marquez, yang kini membela Ducati Lenovo Team. Setelah menyelesaikan rangkaian tes di Sepang, Malaysia, Marquez semakin antusias untuk kembali menggeber motor Desmosedici GP25 terbaru. Marquez, yang merupakan juara dunia 8 kali, menunjukkan adaptasi yang cepat dengan motor Ducati selama tes di Sepang. Meski sempat mengalami crash pada hari kedua, ia tetap mampu mengamankan posisi kelima dalam catatan waktu keseluruhan di hari terakhir tes. Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Marquez untuk semakin memahami karakter Desmosedici GP25 dan mencari setup terbaik sebelum musim balap MotoGP 2025 resmi dimulai. Dalam sesi wawancara, Marquez tidak bisa menyembunyikan rasa semangatnya untuk kembali turun ke lintasan. Menurutnya, tes di Thailand akan menjadi kesempatan emas untuk menguji peningkatan yang telah dilakukan Ducati, berdasarkan data yang diperoleh di Sepang. Saya sangat menantikan sesi tes di Buriram. Setelah mengumpulkan banyak data dari Sepang, kini kami memiliki lebih banyak informasi untuk memahami bagaimana meningkatkan performa motor. Saya ingin melihat bagaimana Desmosedici GP25 bereaksi terhadap perubahan yang telah kami buat. Marquez menambahkan bahwa sirkuit internasional Buriram memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan Sepang, sehingga akan memberikan tantangan baru bagi dirinya dan tim. Dengan kombinasi lintasan lurus panjang dan tikungan sempit, sirkuit ini akan menjadi medan uji yang sempurna untuk mengukur akselerasi dan stabilitas motor. Buriram adalah trek yang sangat menuntut, terutama dalam hal pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk memahami apakah perubahan yang kami lakukan benar-benar efektif. Salah satu hal yang membuat Marquez semakin tidak sabar menghadapi tes di Buriram adalah adanya beberapa upgrade yang telah disiapkan. Ducati dikabarkan telah melakukan beberapa penyesuaian pada elektronik, aerodinamika, serta pengaturan tenaga mesin untuk lebih sesuai dengan gaya balap Marquez. Davide Tardozzi, bos tim Ducati Lenovo, mengungkapkan bahwa masukan Marquez sangat berharga dalam pengembangan Desmosedici GP25. Menurutnya, pengalaman dan kepekaan Marquez dalam memahami motor sangat membantu tim dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Marc adalah pembalap dengan pengalaman luar biasa. Dia memberikan umpan balik yang sangat jelas kepada para teknisi kami, dan itu membantu kami untuk lebih cepat menyesuaikan motor dengan kebutuhan balapnya. Kami akan melihat bagaimana perubahan ini bekerja saat tes di Thailand. Berbeda dengan tes di Sepang, di mana Marquez sempat mencoba time attack untuk melihat batas kemampuannya bersama motor baru. Kali ini ia lebih fokus pada konsistensi dan pengembangan motor. Marquez menyadari bahwa kecepatan satu lap saja tidak cukup untuk bertarung dalam balapan penuh. Oleh karena itu, ia ingin memastikan bahwa performa Desmosedici GP25 tetap stabil dalam berbagai kondisi trek dan jarak tempuh yang lebih panjang. Tes di Buriram juga akan menjadi ajang persaingan tidak langsung antara Marquez dengan pembalap lainnya, terutama Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo. Bagnaia yang merupakan juara bertahan MotoGP telah menunjukkan performa impresif di Sepang dengan mencatat waktu terbaik kedua. Marquez sendiri menyatakan bahwa Bagnaia adalah pembalap yang lebih memahami motor Ducati dan menjadi tolok ukur baginya. Selain Bagnaia, Marquez juga harus mewaspadai kecepatan dari pembalap lain seperti Fabio Quartararo Yamaha, Alex Marquez, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli VR46 yang semuanya menunjukkan performa kuat di tes Sepang. Salah satu tantangan terbesar dalam tes pramusim di Buriram adalah kondisi cuaca yang sangat panas dan lembab. Suhu di trek bisa mencapai lebih dari 35 derajat Celcius, yang akan memberikan tekanan besar pada pembalap dan motor. Oleh karena itu, daya tahan fisik dan strategi pengelolaan ban akan menjadi aspek penting dalam sesi pengujian ini. Kondisi di Buriram selalu menantang, terutama dengan suhu tinggi dan tingkat kelembaban yang sangat tinggi. Kami harus memastikan bahwa setup motor bisa bekerja dengan baik di kondisi seperti ini. Tes MotoGP Thailand 2025 akan menjadi kesempatan emas bagi Marc Marquez untuk semakin menyatu dengan Desmosedici GP25. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.